untuk mengetahui kira-kira penyebabnya gimana nih. Kita juga akan update, kita akan diskusi bersama-sama dengan secara virtual ya dengan kriminolog ada Mbak Hanifah Hasna. Selamat pagi Mbak Iva. Mas Agung, Mbak Adisti. Halo, selamat pagi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, Mbak Iva. Ini Lebaran baru lewat sepekan, tapi kita sudah banyak menyimak informasi-informasi kriminal gitu ya, tindak kejahatan. Apalagi yang baru ini gaji nggak dibayarkan. Ternyata bisa bikin orang nekat berperilaku nekat gitu ya, seperti tadi yang kita lihat ya, ada yang nekat sampai membunuh gitu. Kenapa kira-kira Mbak Iva dari kacamata kriminolog nih, seseorang bisa nekat melakukan pembunuhan dengan motif yang boleh dibilang nggak seberapa gitu ya? Betul. Ya, baik. Mungkin nggak seberapa buat kita ya Mas ya, tapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk pelaku. Karena ini melibatkan harga diri gitu ya. Ketika seseorang tidak bisa mendapatkan haknya, itu harga dirinya yang diinjak-injak. Apalagi ada yang disampaikan itu tidak dilakukan atau sering terlambat gitu ya. Itu membuat harga diri seseorang itu menjadi mahal. Ditambahkan dengan cara pengendalian diri yang kurang, emosional, itu yang membuat seseorang menjadi gelap mata. Jadi mungkin bagi orang-orang yang merasa dia tidak mempunyai kemampuan lain selain melakukan kekerasan atau pembunuhan, hal itulah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena 300.000 itu besar untuk pelaku, mungkin kecil untuk orang lain, tapi ini adalah masalah harga diri. Oke, jadi ini masalah harga diri, tapi apakah juga ada tercampur dengan emosi juga begitu? Karena kan ini ironisnya informasi yang tadi kasusnya kan korban juga tega sampai ngecor korban gitu loh. Pelaku tega ngecor korban di semen begitu kan? Ini pasti ada campuran emosi atau seperti apa? Sangat Mbak, jadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri, emosi itu menjadi dihilangkan. Jadi gini, seseorang melakukan pembunuhan itu dia tidak tahu dia sedang mengalami emosi tertentu gitu ya. Karena yang tahu dia punya emosi itu setelah dia melakukan hal itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin dan kemarahannya itu selesai gitu ya. Setelah selesai baru dia bisa melihat, oh ternyata yang aku lakukan tadi itu salah gitu ya. Karena emosi, aksi, pikir tadi itu yang membuat seseorang melakukan kejahatan di luar nalarnya sendiri. Seperti itu. Oh, jadi kalau mengecor korban ini boleh dibilang sebagai langkah yang bersifat spontan gitu. Bukan hal yang direncanakan. Karena polisi kan ini lagi menerka nih sekarang. Apakah betul motifnya gara-gara uang atau motifnya ini gara-gara memang ingin menguasai harta korban. Kemudian juga akhirnya dicor gitu sengaja untuk menutupi jejak. Artinya terencana. Belum tentu ya. Kalau menutup jasad dengan dicor itu pasti sudah terencana. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba di ruangan itu sudah ada semen, sudah ada cangkul dan lain-lain gitu ya. Karena dia akan mencari tuh di mana tempat yang tepat untuk menyimpan jasad ini. Nah, tetapi ketika dia melakukan pembunuhan, saat dia melakukan pembunuhan itu bisa jadi dia tidak merencanakan atau memang sudah merencanakan. Nah, ini harus ada keterangan polisi lagi. Karena perbedaan antara direncanakan atau tidak, ketika dia menggunakan alat untuk membunuh itu menggunakan alat-alat yang ada di tempat. Tapi kalau dia membawa pisau dari rumah, dia sudah membawa barang-barang tajam dari rumah untuk melakukan penganiayaan, itu sudah masuk dalam unsur perencanaan. Tapi si pengecorannya sendiri itu sudah masuk ke perencanaan karena dia harus mengumpulkan bahan-bahan untuk menutup dan menghilangkan jasad korban. Oke, Mbak Iva, kalau dari kacamata kriminolog, sebetulnya perilaku atau tindakan-tindakan yang kemudian akan nyerempet kepada kekerasan, termasuk juga pembunuhan, ini bisa diidentifikasi dari awal nggak sih? Kalau diidentifikasikan dari awal itu maksudnya dari kasusnya atau dari pelakunya? Dari perilaku mungkin ya, dari perilaku. Ya? Apakah kita bisa mengetahui ada potensi mungkin ujungnya nih pelaku ini bisa menjadi kekerasan dan lain sebagainya? Oh gitu, oke. Jadi kalau kita melihat dari pelaku, biasanya orang-orang ini memiliki gangguan mental yaitu psikopat. Nah, psikopat itu intinya adalah dia tidak punya perasaan kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia mengabaikan semuanya, gitu ya. Dia nggak peduli perasaan orang lain itu seperti apa. Lalu dia suka manipulatif. Kemudian dia juga suka melanggar peraturan, agresif dan sifat-sifat yang dia tunjukkan dengan impulsif biasanya. Nah, tetapi ada beberapa orang-orang dengan sifat psikopat ini yang memiliki
manipulasinya itu dengan menunjukkan diri sebagai seseorang yang baik, seseorang yang ramah gitu ya. Hanya saja ini akan terlihat ketika dia menghadapi permasalahan. Bagaimana hantaman pertama dia akan bersikap. Ini yang bisa menunjukkan dia itu psikopat atau tidak. Oke, kalau gitu mungkinkah pelaku-pelaku ini punya kecenderungan ke arah psikopat gitu? Karena jujur kalau kita melihat ya, ada orang meninggal aja tuh kita deg-degannya bukan main, takut. Ini dia sampai rela untuk ngecor kan butuh waktu lama kan? Gitu, berarti dia punya kestabilan Ya, emosional ketika mengecor itu. Atau gimana dari betul kacamata sekali. kriminolog? Jangankan kita melihat orang meninggal ya, kita melihat kucing di pinggir jalan kehujanan aja kita udah kasihan gitu ya. Karena normalnya seperti itu. Jadi nurani kita itu terasah untuk menjadi penyayang gitu ya. Tapi ketika seseorang sampai berani seperti itu, berarti ada kemarahan yang memuncak dan ada unsur-unsur gangguan mental. Gangguan mental itu kan semua orang punya ya, hanya saja mendominasi atau tidak gitu ya. Nah mungkin dia di masa lalunya dia pernah mengalami kekerasan sehingga mewujudkan ketika dia menghadapi permasalahan, kekerasan itulah yang dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya. Oke, baik. Jadi semoga bisa lebih berhati-hati juga ya. Kita jangan sampai menimbulkan masalah deh sama orang lain gitu kan. Karena kita tidak tahu titik ataupun lokasi emosi orang tersebut seperti apa begitu atau ya. latar belakang orang itu lagi dalam kondisi emosional seperti apa gitu ya. Mungkin lagi ada masalah lain yang kemudian kita memicunya. Traumanya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Itu juga jadi salah satu faktor juga kan. Betul, yang ditunjukkan ke masyarakat itu kan baiknya gitu ya. Karena kita harus berperilaku yang seharusnya itu sesuai dengan norma dan aturan. Bisa jadi etalase itu selalu beda daripada dapur ya. Nah, itu benar dia. nggak? Etalasenya mungkin rapi, tapi dapurnya bisa jadi kita nggak tahu kan soalnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, atas waktunya di Obrolan Pagi hari ini, atas insight-insightnya juga cukup menarik tadi ya. Terima kasih Nanti banyak. kita ngobrol-ngobrol santai lagi, Mbak Iva ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.